Halo, Dewi balik lagi dan di video gue kali ini gue tidak membahas seputar wangian. Video gue kali ini gue pengen talk aja, discussion or sharing kondisi atau yang ya udah ngobrol-ngobrol aja. Jadi buat lo yang kepo urusan wangian, no, this is not for you. Ini adalah seputar gue pengen curhat atau ngobrol tentang masuknya ke cafe talk kali ya. Jadi seperti yang pernah gue share sebelumnya, kalau gue mengawali ini di akhir tahun 2019, gue bikin coffee shop kecil, coffee and eatery, Terasaya Coffee and Eatery di Bilangan, Jakarta Timur. Terus ya dengan tim yang dibilang besar nggak juga, dibilang kecil nggak juga. Tim gue untuk tim Terasayanya sendiri ada 8 orang, terus di luar itu ada yang ngebantuin juga gitu. Terus gue rasa ini sebenarnya bukan cuman pengalaman gue, pastinya sih kayaknya ya, soalnya pastinya hampir semua orang dan teman-teman gue baik di dunia bisnis otomotif, bisnis apapun itu deh, intinya lagi ngedrop banget karena penyebaran virus pandemik corona COVID-19 ini. Tadinya memang kesannya banyak yang ngejokes, banyak yang kayaknya Indonesia nggak bakalan kena bla bla bla, tapi ya gimana ya, penyebarannya signifikan banget di mana-mana, bahkan di Italia yang orang nggak nyangka ternyata di sana penyebarannya gila-gilaan, dan sekarang sudah lumayan banyak di Indonesia, walaupun ya to be honest kemungkinan mungkin lebih banyak yang tidak terdeteksi atau tidak terperiksakan kondisinya sekarang gitu. Dan impactnya buat gue, buat coffee shop gue lumayan terasa ya gitu, karena memang slogan kita kan terasa enaknya, terasa cozy-nya, terasa dampak pandemiknya tuh terasa. Karena ini coffee shop ini gue waktu itu gue dibantu dengan seorang konsultan suami istri. Terus habis itu setelah jalan dilepas, dan gue bener-bener newbie, a very newbie, bener-bener yang rookie. Gue nggak tahu sama sekali dunia food and beverage, bisnis bagaimana. Gue tidak belajar manajemen dan gue nggak ngerti. Yang gue tahu, gue suka kopi, gue suka makan, gue pengen punya bisnis atau usaha sendiri gitu. Dan ternyata ini berjalan masuk ke bulan berapa ya, keempat, kelima I believe, ternyata pandemik ini terjadi. Dan diawali dengan sekolah di dekat kafe kita tutup. Jadi ya udahlah, udah pasti akan pengaruh walaupun tidak signifikan. Semakin lama mulailah kepanikan, ketakutan, dan memang sebaiknya disarankan untuk stay home. Please stay home, be safe, dan perhatikan istilahnya jangan hanya cuman karena ego diri sendiri sampai nggak peduli ke orang-orang. Jadi saya gue yakin nih, gue pede nih, gue nggak bakalan apa-apa, gue bakalan sehat. Tapi ternyata bisa aja lo sehat, ternyata lo carrier dan menyebarkan ke orang lain. Jadi ya gue sebagai owner cafe ya berusaha semaksimal yang gue bisa. Gue juga nggak muluk-muluk kalau memang gue nggak mampu dari segi finansial untuk melakukan disinfektan yang untuk area gue kurang lebih yang penyemprotan itu sekitar 1,5 juta untuk saat ini. It's too much for me. Terus habis itu kayak ya untuk ngasih bikin semuanya lebih steril dan sebagainya, of course gue lakuin. Tapi tetap aja namanya bisnis di bidang jasa, karena kita menawarkan fasilitas makanan dan minuman ke pengunjung pada saat pengunjungnya stay home. Dan memang dianjurkan, gue nggak tahu akan lockdown kah dalam waktu dekat Jakarta ini, tapi pada saat itu ya nggak mungkin juga kita buka, karena pada saat kita buka pengunjungnya hanya sedikit dan lebih banyak beban tanggungan operasionalnya daripada penghasilannya. Jadi
ya lebih baik tutup. Dan banyak banget kayaknya bahkan di luar negeri pun impactnya kurang lebih sama. Di dunia perhotelan ya nggak mungkin tetap buka, banyak banget yang tutup karena ya biaya operasionalnya sangat besar, dan untuk menggaji pegawai karyawan juga agak berat. Dan ini kita nggak tahu pandemik ini akan berlanjut sampai kapan. Dan to be honest, gue sendiri ya worry karena gue harus menjaga di sini, gue harus memikirkan di sini juga memikirkan how to pay their salary gitu, bagaimana membayar gaji mereka, mempekerjakan mereka. Nggak mungkin gue biarkan terpapar begitu saja. Dan walaupun merekanya sebenarnya tim gue, alhamdulillah gue punya tim yang sangat care dan perhatian untuk bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berjualan gitu, tetap bisa jalan operation, masih tetap beroperasi dalam kondisi seperti ini. Tapi kembali lagi ya being realistic gitu. Terus adanya kayak delivery services kayak GoFood, GoSend, GoShop, apalagi Grab gue belum ada di tempat gue, tapi pastinya fasilitas-fasilitas itu juga lumayan ngebantu. Selain memang mostly orang akan lebih kayak oke, kita juga sebenarnya mengharapkan ya orang akan tetap untuk take away, tapi tetap aja ada yang masih dine in, dan pada saat dine in kita ukur suhunya, kita lihat simptomnya dan sebagainya. Tapi jujur aja di jalan aja sepi. Gimana coffee shop yang walaupun kalau gue lihat di surat edaran Dinas Pariwisata Jakarta sih tidak mention secara eksplisit kalau tempat minum lebih ditujukan pada beer garden karena tempat hiburan dan rekreasi. Sementara buat gue sih ya coffee shop bukan tempat hiburan gitu ya, tapi memang kita menjualkan makanan dan minuman ya kayak istilahnya warkop versi kekinian gitu. Jadi ya actually dampaknya gede banget, dan gue sebagai newbie gue bingung sebenarnya how to handle this. Dan mungkin di luaran sana kayaknya bukan cuman gue nggak ngerti yang ya kalau memang pemodalnya besar dan punya kebijakan yang memang tepat sasaran, I'm not sure ya. Tapi kalau gue karena modalnya juga modal pribadi, walaupun alhamdulillah gue nggak sewa tempatnya. Kalau yang tempatnya sewa gue agak lebih miris lagi pastinya, yang tetap bayar sewa di mall, tetap bayar sewa di ruko, tapi pemasukan nggak ada, sepi, tetap harus mikir pegawai, listrik, biaya belanja bahan dan sebagainya. Itu to be honest pukulan hantaman badai pandemik COVID-19 ini berat gitu. Kenapa gue bikin video ini? Karena gue ngerasa banyak banget berita yang dikit-dikit COVID yang to be honest gue kadang udah bikin parno juga. Tapi ya kita harus waspada gitu. Gue juga nggak pengen sampai karyawan gue juga bukan karyawan ya, istilahnya tim gue jadi terpapar. Gue juga nggak pengen tim gue jadi ceroboh atau jadi konyol gitu untuk menindaklanjuti COVID ini. Walaupun ya mereka sometimes bikin jokes tentang itu, dan masih gue gue lihat di Instagram, gue lihat di sosial media lain kalau masih banyak coffee shop yang memang buka khusus hanya untuk delivery atau takeaway. Yang masih lumayan survive sih gue lihat yang roaster. Kalau roaster kan memang dia kebanyakan saya roaster and coffee shop ya, roasternya masih bisa jalan dengan mengirim beans ke rumah-rumah untuk supply beans untuk rumahan, masih lumayan lah. Tapi ya pastinya coffee shopnya sendiri untuk sementara nggak bakalan order banyak gitu. Ya gue rasa sih sebenarnya kendalanya bukan cuma di dunia coffee shop doang, hampir semua sih. Tempo hari gue juga jalan ke daerah Blok M dan makan di warung biasa sekalipun pengunjung sepi, dan ya of course it's a good thing. Berarti sebagian besar orang sudah mulai mawas diri dan stay home, dan sebenarnya itu bagus untuk menghindari penyebaran pandemik corona lebih jauh. Ya tapi itu menghantam dunia usaha banget sih buat gue, ngerasa apalagi yang coffee shop yang emang
Tujuannya kalau gue ya pengen supaya tempat itu cozy untuk orang duduk berlama-lama. Sementara ini kayaknya ya lebih ke ya udah lo beli terus pergi, lo beli terus pergi gitu loh. Jadi agak tidak sesuai dengan hati nurani, tapi kita lihat aja ke depannya. Dan semoga badai corona cepat berlalu. Gue sendiri agak menghindari terlalu banyak nge-share atau ngebahas atau ngebuka berita terlalu banyak yang simpang siur tentang corona ini. Ya yang gue ikutin misalkan ya kalau memang gubernur Jakarta say kalau we have to lock down Jakarta, ya sudah kita ikuti. Tapi selama kebijakan itu belum final, ya gue akan berusaha untuk tetap bisa mempekerjakan pegawai gue, walaupun gue tetap meminta pengertian mereka terkait dengan upah gitu. Ya gue sendiri nggak bisa muluk-muluk, gue sendiri nggak tahu bakalan sampai kapan. Ada yang bilang nanti paling sampai April sudah mulai mereda, ada yang justru bilang puncaknya, ada yang selesai Juni. We never know, and semoga semuanya cepat berlalu dan bisa segera ditanggulangi dengan baik dari segala macam pihak. Dan gue lumayan sedih juga, maksudnya bukan lumayan lagi ya, sedih lah, miris gitu dengan melihat kondisi yang kadang orang Indonesia sebagian masih yang cuek, masih yang kayak absurd gitu, bisa dalam kondisi dia tidak sehat, dalam kondisi dia mungkin batuk atau apa, tapi tetap duduk kongko-kongko dengan tanpa rasa guilty. Please, kalau emang lo ngerasa walaupun mungkin sebenarnya ya udah emang gue batuk atau emang gue ya biasa gue alergi, karena gue basicnya gue alergi, gue gampang banget meler, gue gampang banget bersin, tapi we never know. Jadi pada saat kondisi kayak gitu ya gue akan stay home, atau sebisa mungkin gue nggak ada di area cafe. Gue mostly ya cuman di belakang, atau ya gue nggak nongol gitu. Gue sendiri juga berusaha aneka rupa, dan yang lebih absurdnya lagi, bisnis yang bener-bener ngebisnisin pada saat kondisi seperti ini, yang mencari kesempatan justru menjual barang-barang yang dibutuhkan itu dengan harga yang doesn't make sense, yang harga yang keterlaluan. Kayak tempo hari gue mau beli termometer infrared, ya karena sebenarnya untuk di cafe gue udah punya, tapi ada tempat usaha keluarga yang butuh, itu dijual sampai yang tadinya mungkin sekisaran 1 juta, bahkan yang tadinya yang buat bayi itu sekitar 300 ribuan, dijualnya sampai 3 jutaan untuk termometer infrared. Terus untuk masker juga bukannya berbagi, bukannya menjual, ya istilahnya memproduksi banyak dan menjual sebanyak mungkin supaya orang bisa mawas diri pada saat dia merasa nggak nyaman, dia bisa pakai masker, atau untuk menghindari itu virus, orang dia bisa beli yang N95, tapi malah dijual dengan harga yang luar biasa. Bahkan kayak cairan disinfektan langka, Dettol langka. Gimana kita mau menjaga sanitasi, menjaga higienitas kalau sementara barang-barang yang dibutuhkan untuk menjaga itu langka, kalau ada pun mahal dan berebut, dan akhirnya harus memutar otak untuk menjaga kebersihan. Miris, dan ya itulah kondisinya. Dan di coffee shop sendiri, selain di luar yang mungkin orang-orang rasakan juga sama, ya kondisinya pastinya bukan cuman gue ngerasa, gue juga sempat ngobrol ke konsultan gue yang menyampaikan ya kondisinya di mana-mana sama. Dan ya gimana ya, nggak ada yang nyangka kondisi ini benar-benar di luar dugaan. Dan semoga ya cepat berlalu, bukan hanya untuk kepentingan percuanan, tapi ya memang untuk kepentingan bersama. Dan gue saranin sih tetap ya, kalau emang lo doyan ngopi kayak gue, sehari nggak ngopi pusing, jadi ya beli delivery atau take away, atau ya sebisa mungkin nggak keluar rumah ya delivery aja. Dan atau ya beli beansnya langsung dari roasternya, dan bikin sendiri di rumah, lebih aman memang. Ya itu aja sih.
semoga semua baik-baik saja, semua viewer-viewer gue dalam kondisi sehat dan baik, dan semua keluarga juga terjaga dengan baik. Ya, semua seluruh dunia terpukul akan badai COVID-19. Udah, itu aja cerita gue, curcol gue seputar kondisi coffee shop versus corona, atau coffee shop dan corona, pandemi corona yang to be honest, yang biasanya malam minggu, teras saya at least malam minggu itu ya full, kursi full, di outdoor full, dan penuh dengan candaria. Hari ini, malam ini kondisinya di outdoor ada dua meja, di dalam ada satu meja yang terisi. Itu pun sebenarnya ya gue sendiri ya berharap mereka dalam kondisi sehat, dan maybe ya gue hanya bisa berharap aja. Gue nggak bisa, istilahnya dilematik gitu loh. Gue pengen supaya ada yang datang, tapi omsetnya juga nggak banyak. Cuman ya dengan kedatangannya kita alhamdulillah. Cuman ya tetap berharap mereka baik-baik aja gitu. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.